kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, hari ini kebetulan kita kehadiran alumni terbaiknya Bimbel Arka, tepatnya di program kedinasan. So, untuk Sobat Arka yang sering DM Minka, Kak, kapan ini podcastnya bersama Kak Salsa? Nah, kebetulan hari ini Salsa lagi libur ya, Salsa ya. Dan berkenan untuk kita podcastkan sambil sharing kepada Sobat Arka. Kenapa ini Gavin dan teman-teman yang lainnya mengundang Salsa? Karena ada potensi dari diri Salsa yang akan kita sharing kepada Sobat Arka yang lagi nonton ini. Oke Sobat Arka, tetap stay tune terus sampai akhir karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita list dan akan dijawab langsung bersama Salsa. Oke, tanpa berlama-lama silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Salsa. Halo, selamat pagi Sobat Arka. Perkenalkan saya Taruni Wasana Salsabila Lucia Putri. Saya jurusan D4 Transportasi Darat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, luar biasa lancar ini cara berbicaranya di Salsa. Nah, kebetulan Salsa di daerah? Salsa ya di daerah di Kota Padang. Di daerah Kota Padang. Nah, kebetulan nih Sobat Arka kita lagi berbicara dengan orang Padang ya. Nah, katanya orang Padang itu kalau pulang kampung rindu sama makanan apa ini Salsa? Sama rendang ya. Sama pastinya. rendang ya. Tadi Lebaran sempat makan rendang? Sempat makan rendang Kak. Gulai juga bunda. Gitu. Nah, katanya berapa lama nih liburannya? Kebetulan Salsa liburnya ada sekitar kurang lebih 3 mingguan Kak. 3 minggu. Udah kemana aja nih Salsa? Udah jalan-jalan kan, kemarin lebaran juga jadi pulang kampung, liburan juga sekalian kan Kak. Udah berapa lama nih nggak pulang ketemu sama orang tua? Dari September tahun lalu karena PKL pulang, jadi kurang lebih kayaknya ada sekitar 3-4 bulanan atau 6 bulan kayaknya Kak. Tapi rindu ya sama mama ya, ketemu di rumah. Rindu banget, kangen banget. Walaupun sempat video call juga bisa kan sekarang, tapi tetap ketemu langsung tuh harus. Iya benar. Nah Sobat Arka tetap stay tune terus karena Salsa udah nggak ketemu sama orang tua 6 bulan ya kurang lebih ya. Kita bakalan berbincang sama Salsa sampai pertanyaan itu terjawab semuanya. Itu ada kurang lebih ada 16 pertanyaan dari Sobat Arka. Salsa itu siap untuk menjawab pertanyaannya? Salsa siap jawab pertanyaan semua. Nah oke, ada pertanyaan kedua nih. Katanya Salsa dulu sekolah itu tamatan apa ini? Salsa tamatan dari SMA Negeri 2 Padang dulu SMA-nya. Kalau SD-nya Salsa dulu di SD Angkasa 1 Londe Padang di Simpang Gia itu Kak. Nah, terus Salsa lanjut SMP di SMP Negeri 1 Padang. Terus pas SMA Salsa di SMA Negeri 2 Padang jurusannya IPA. Untuk ketertarikan ke dunia kedinasan itu apakah dari diri Salsa atau ada dukungan dari orang tua ini? Tentunya ada dukungan juga dari ayah dan bunda. Kenapa Salsa pilih sekolah kedinasan? Jadi Salsa memantapkan pilihan Salsa juga untuk melanjutkan pendidikan Salsa ke kedinasan, Pak. Nah, biasanya yang kita tahu dari sekolah SMA itu kan sekolah umum nih. Nah, Ya. biasanya kan mereka mau masuk ke perguruan tinggi. Betul. Nah, alasan Salsa tidak mengambil ke perguruan tinggi dan memantapkan kedinasan itu apa? Karena kalau menurut Salsa ya, dan juga dari pandangan orang tua Salsa juga, kalau misalnya kedinasan kan selanjutnya Salsa udah ada ikatan dinas dengan instansi terkait. Jadi sudah tidak perlu lagi nanti berpacu lagi dengan teman-teman yang lain, karena sebelumnya Salsa udah punya pilihan gitu kan Kak. Kenapa juga Salsa nggak pilih perguruan tinggi? Karena Salsa minatnya tuh di transportasi gitu kan Kak. Jadi dia kalau di perguruan tinggi tuh kayaknya kurang jurusannya untuk transportasi, makanya saya pilih sekolah kedinasan di STTD juga gitu. Nah, alasannya tertarik dengan dunia transportasi itu apa nih? Bukannya di kedinasan ada beberapa program ya, seperti PDN ada, STAN, STIS, dan lain-lainnya nih. Alasan utama tertarik ke dunia transportasi apa nih Salsa? Karena kita pasti dekat dengan transportasi kan Kak. Kita mau ada mobilitas perpindahan kemana-mana itu kan pasti dengan transportasi. Jadi Salsa pengen pelajarin transportasi itu penataannya gimana sih, habis itu penataan lalu lintasnya juga gimana, habis itu gimana caranya perencanaan transportasi di suatu daerah. Makanya Salsa pilih di STTD karena jurusan yang ada di STTD itu juga mempelajarinya tentang hal-hal tersebut di atas yang tadi Salsa bilang itu kan Kak. Nah ini, dari sekolah STTD ini, sejauh ini ada kesulitan gak sih dengan sekolah STTD yang Salsa jalani? Kalau kesulitan sih kayaknya nggak ada, karena mungkin menjalaninya enjoy ya. Mungkin dengan minat dari diri sendiri ya Salsa. Jadi ngejalaninnya selama 4 tahun ini
senang-senang aja karena nggak terpaksa juga kan Kak menjalaninya, makanya belum ada menemukan kesulitan yang berarti lah. Itu berapa lama masa pendidikan STTD-nya? Kalau di STTD kan kebetulan ada beberapa jurusan. Kita masih ada D3 juga, ada D4. Kalau Salsa kan kebetulan D4 transportasi darat, jadi pendidikannya selama 4 tahun. Kalau yang D3 pendidikannya selama 3 tahun. Nah, dari pertanyaan Sobat Arka nih, Salsa ada pertanyaan lanjutan ini. Bedanya kedinasan STTD sama dengan kedinasan lain itu apa? Kalau di STTD yang tadi udah sempat Salsa bilang itu kan Kak, kita mempelajari tentang transportasi, khususnya transportasi darat di suatu daerah. Jadi nanti kalau misalnya kita udah dinas, kita bisa merencanakan transportasi atau merencanakan gimana lalu lintas terbaik lah untuk di kota kita tersebut. Habis itu bedanya di STTD juga kita bisa nentuin penempatannya selanjutnya di mana di awal Kak. Kebetulan STTD ini dia pakai pola pembibitan gitu Kak namanya. Jadi itu semacam MOU daerah dengan STTD. Jadi yang mau berminat masuk STTD pas pendaftaran di awal itu kita bisa milih polbid daerah, provinsi, kabupaten atau kota dan polbid Kemenhub. Kalau polbid Kemenhub berarti kita bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi kalau kita pilih pola pembibitan daerah, provinsi, kabupaten dan kota itu berarti penempatan kita setelah pendidikan itu di kota yang kita pilih itu Kak. Itu yang membedakan STTD karena kan beberapa sekolah ikatan dinas yang lain itu penempatannya pusat kan Kak, disebar ke seluruh Indonesia. Kalau di STTD kita ada kesempatan untuk memilih mau ditempatkan di mana. Nah, kalau misalnya ditempatkan di luar kota nih, Salsa mau ngambil di luar kota atau dalam kota? Kebetulan Salsa ambilnya di Kota Padang Kak, karena itu pemilihannya itu di awal pas kita daftar itu Kak. Setelah kita bikin akun kedinasan di SSCASN, nah nanti itu ada kita disuruh isi pilih pola pembibitan daerah provinsi atau pola pembibitan daerah kabupaten atau kota atau pola pembibitan daerah Kemenhub. Jadi kemarin tuh kebetulan Salsa pilihnya pola pembibitan Kota Padang. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, sudah jelaskan secara detail dengan alumni Salsa tepatnya. Nah, setelah kita post kemarin, Salsa sempat sempro ya? Iya. Nah, betul. sempro itu apa itu di sekolah STTD? Sempro itu kayak seminar proposal pada sekolah umumnya itu Kak, universitas umumnya. Jadi kita di STTD itu kan ada PKL namanya, praktek kerja lapangan, selama kurang lebih 4 bulan. Itu disebar di seluruh Indonesia. Nah, selama PKL itu kita menemukan masalah-masalah di lokasi PKL kita, nah itu nanti kita angkat menjadi tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir itu kita harus melakukan seminar proposal dulu, pengajuan proposal kita dulu untuk tugas akhir ini apakah disetujui oleh dosen pembimbing dan sekolah atau tidak. Setelah sempro, lanjutannya apa nih tahapnya? Setelah sempro ada namanya seminar progres. Itu nanti di tanggal 29 minggu depannya lagi. Insya Allah, doain ya. Kita doakan ya Sobat Arka, berarti tahap ini udah selesai ya sekolahnya? Ya, lagi proses menuju akhir ini Kak. Setelah seminar progres tanggal 29 April nanti, insya Allah di bulan Mei sidang hasil. Nah, itu sidang terakhir. Habis itu nanti insya Allah di bulan Agustus juga wisuda kita. Gelarnya apa itu wisuda? Gelarnya nanti Estertra, jadi Salsa Bila Alicia Putri Estertra. Nah, amin ya Sobat Arka ya, kita doakan itu mudah-mudahan harapan dan langkah selanjutnya Salsa itu diberi kemudahan dan dilancarkan selalu ini. Nah, itu Salsa sempat kita post kemarin sosial media. Nah, ada pertanyaan yang paling menarik ini, kenapa Salsa tertarik untuk persiapan di Bimbel Arka? Alasannya apa dengan Bimbel Arka? Kenapa Arka itu karena Salsa lihat di Arka itu kayaknya profesional banget ya Kak, persiapannya juga Arka ini oke banget. Jadi Salsa pilih di Arka ini. Nah, setelah Salsa udah daftar di sini, ternyata Salsa lihat tenaga pengajarnya, fasilitas dan sarananya di Arka ini udah oke, pengajarnya profesional, habis itu letaknya di tengah kota, jadi aksesibilitasnya gampang. Nah, selama belajar bersama kita ini ada kesulitan nggak sih yang Salsa rasakan? Kalau kesulitan di Arka ini enggak ada sih, karena dibimbing banget sama kakak-kakak pengajarnya. Terus Salsa juga sempat konsultasi langsung sama Pak Arif. Jadi Salsa merasa proses Salsa selama tes itu dimudahkan karena dibantu sama kakak-kakak di Arka juga. Cuman ada memang tahap tes yang Salsa rasa sulit itu di psikologi. Nah, karena bimbel di Arka ini fokusnya di psikologi, jadi Salsa merasa terbantu juga selama tes psikologi. Jadi lancar, alhamdulillah.
Nah kalau sekarang ditanyain nilai psikologinya waktu tes masih ingat nggak Salsa? Kalau kami psikologi itu nggak diumumkan gitu Kak nilainya gimana. Jadi kami perekapan nilai gitu pas tes psikologi. Jadi di tes STTD itu tahap awalnya SKD, selanjutnya tes casual sama kesehatan jasmani, habis itu psikologi dan psikologi baru wawancara. Jadi nggak yang keluarkan hasilnya itu cuma di SKD aja. Di tes selanjutnya nggak ada dikeluarkan hasilnya. Tapi dengan materi yang dari Arka itu untuk tes berapa persen keluar untuk materinya nih Salsa? Kalau menurut Salsa itu sekitar 80% sampai 90%, karena bahkan di Arka Salsa tuh sempat belajar tes koran juga kan Kak. Di STTD ternyata tesnya nggak pakai itu. Jadi apa yang Salsa pelajari itu udah lebih dari yang ada di tes itu menurut Salsa Kak. Oh gitu. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Kita boleh melihat untuk soalnya tuh di kategori yang sedang. Nah, kebetulan di Arka itu sudah kita ada tim pemudah soal nih Salsa. Makanya soal untuk tes koran itu kita arahkan ke STTD, keluar apa tidaknya tergantung dari panitianya. Nah, setelah ada informasi dari Salsa ini kan sudah menjadi salah satu abdi negara, benar ya? Iya, betul. Nah, itu kan kita tahu nih dari tahap awal dulu nih selaku Salsa sebagai casis tepatnya pada waktu itu. Nah, kita bakalan tanya ke Salsa untuk ngurus berkas sampai ke menjadi seorang abdi negara itu apa saja persiapan yang Salsa lakukan? Tentunya kalau kita persiapan itu pasti kita harus siapin dari kita kelas 1 SMA itu kan Kak. Nilai-nilai kita tuh harus bagus karena nanti di akhir pasti dibutuhkan rata-rata nilai kita. Nah habis itu setelah itu baru nanti masuk ke tahapan tes. Berkas-berkas yang disiapkan untuk tes itu berkas ijazah, fotokopi ijazah untuk yang udah lulus SMA, atau surat keterangan sebagai peserta ujian akhir nasional dari sekolahnya. Itu kalau nggak salah itu sekarang rata-ratanya kita untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris tuh minimal 7 ya? Ya, 7 apa 8 yang Salsa tahun itu waktu itu Kak. Jadi di atas itu tuh kita harus persiapan nilai kita tuh dari kelas 1 SMA. Selanjutnya kan fotokopi KTP, habis itu ada juga surat keterangan belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Habis itu surat keterangan bebas narkoba sama SKCK. Habis itu kalau di tahun lalu, di tahun 2023, Salsa sempat baca ada juga diminta surat keterangan buta warna. Jadi tes buta warnanya udah kita lakuin duluan. Dan minta ke kesehatan orang rumah sakit kayaknya. Nah itu kan sudah dijelaskan di bagian berkas tepatnya ya? Iya Kak. Nah lanjutan setelah berkas itu persiapan apa yang Salsa lakuin itu? Setelah berkas baru nanti kita tahap ujian. Setelah kita diterima berkas, verifikasi dan segala macamnya, keluar pengumuman, baru keluar jadwal untuk tes SKD. SKD itu nanti tesnya kalau Salsa kemarin tesnya di GOR Kak. Nah setelah SKD keluar pengumuman SKD baru ada tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu ada tes kesehatan, itu tuh kesehatan jiwa sama kesehatan jasmani. Kalau kesehatan jiwa itu mirip-mirip psikologi juga, tapi nggak terlalu rumit seperti tes psikologi. Kalau tes jasmani ya sebadan kita ini dari atas sampai bawah dicek. Habis itu baru lanjut ke psikologi. Setelah psikologi nanti ada tes wawancara ya terakhir. Baru nanti pantokir pengumuman. Nah ketika pantokir ini kan udah Salsa jalani beberapa tahap tes itu. Nah pantokir masih ingat nggak sih berapa rekan-rekan seperjuangannya pada saat itu? Kalau Salsa waktu itu kan Salsa pilihnya pola pembibitan Kota Padang. Jadi setiap pengumuman Salsa selalu fokusnya untuk lihat pengumuman di Polbit Kota Padang itu kan Kak. Waktu itu kalau Salsa nggak salah itu ada sekitar 20 orang yang barengan sama Salsa tesnya. Tapi kan kita di pangkasnya itu udah dari SKD. Jadi setelah lulus SKD itu sisa 20 orang lagi untuk sampai ke ujian akhir, sampai wawancara. Sampai di wawancara yang diterima cuma 1 orang dari Salsa. Berarti 19-nya udah gugur ya? Iya. Nah luar biasa nih Sobat Arka, dari 20 orang itu yang disaring dari SKD. Berarti yang lebih dari itu udah banyak ya? Iya, SKD itu sampai ratusan orang gitu dia Kak. Karena pasti banyak peminatnya juga kan Kak. Jadi lumayan besar di pangkasnya waktu itu. Alhamdulillahnya di Kota Padang, di jurusan yang Salsa pilih, Salsa keterima satu. Nah itu gimana tuh perasaannya dari beberapa peserta yang sudah di
filter sama Salsa ini. Nah kebetulan Salsa sendiri yang diterima, gimana tuh perasaannya tuh Salsa? Itu waktu itu lumayan shock juga Salsa, karena nggak nyangka kan Kak bakal sendiri di Kota Padang. Jadi ngerasa kayak alhamdulillah ternyata yang dijalanin selama ini, yang diusahakan selama ini hasilnya sesuai sama harapan. Untuk teman yang 19 orang, Salsa masih ada komunikasi? Enggak, karena kita selama tes di STTD itu Kak, jadi kami dalam satu portal itu Kak, dalam satu portal tes, jadi seluruh sekolah Kementerian Perhubungan itu tesnya digabung. Jadi kami nggak tahu selama kita tes itu teman kita bakal untuk di STTD atau dia milih sekolah kedinasan lain di bawah Kementerian Perhubungan, kayak STIP, kayak pelayaran yang di Poltek Pariaman sana, atau di penerbangan. Jadi kita nggak tahu teman-teman kita milih apa. Nah, jadi selama tes pas pengumuman ternyata cuma Salsa sendiri, jadi ngerasanya bangga. Ngerasa bangga ya. Nah dari tahap tes sudah dilalui sampai pantohir, itu menuju masa pendidikan berapa lama nih Salsa? Pantuhir itu pengumumannya kalau nggak salah November akhir apa Oktober akhir itu. Nah setelah itu di Oktober akhir Kak, di Oktober akhir, terus November awal Salsa langsung berangkat pendidikan sampai waktu itu karena COVID, jadi kami dipotong masa basisnya sampai Desember. Untuk di daerahnya di mana? Kalau basis itu kalau dalam situasi normal basisnya di Ciwidey Kak, di Ciwidey Bandung. Jadi kami basis itu nanti bergabung lagi sama sekolah Kementerian Perhubungan yang lainnya. Jadi ketemu lagi sama teman-teman yang mungkin kita pernah ketemu pas tes. Itu namanya kalau kami basis tuh mada tukar Kak, masa pembentukan karakter. Nah di sana lagi kita ketemu sama teman-teman se-Kemenhub. Nah itu masanya 3 bulan ya Kak kalau basis itu. Nah masa 3 bulan ketemu sama teman-teman baru. Itu gimana cara adaptasi seorang Salsa yang berasal dari Padang ketemu dengan beberapa daerah ya teman-teman tepatnya. Gimana adaptasi pertamanya Salsa? Pastinya agak lumayan sulit karena kita pasti, kebanyakan orang pasti dia di zona nyamannya kan Kak, ketemu temannya sama teman-teman daerahnya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita menutup diri dan membatasi pergaulan kan nggak baik juga. Jadi mau nggak mau pun di WhatsApp basis itu kan kita memang harus ada jiwa korsanya aja, harus memiliki satu sama lain. Jadi kita harus bergabung, harus membaur sama teman-teman yang lain gitu Kak. Pasti ada suka dan duka tepatnya ya Salsa. Saya kurang lebih waktu masa pendidikan selama Salsa jalani itu ada suka dan dukanya. Bisa diceritakan ke Sobat Arka nih Salsa? Kalau suka dan dukanya, kalau sukanya karena ini bidang yang Salsa sukai, jadi Salsa ngerasa enjoy menjalaninya. Habis itu pun STTD ini kebanyakan kegiatan lapangan. Salsa kayaknya memang anaknya suka lapangan banget kan Kak. Jadi kita sering survei itu Salsa senang. Habis itu nanti kita di tingkat-tingkat akhir itu ada PKL dan KKL namanya. Itu tuh nanti kita disebar ke seluruh Indonesia. Jadi kayak kapan lagi kita jalan-jalan di sekolah gitu kan Kak. Kalau dukanya sih karena waktu itu Salsa ketemunya sama masa COVID, jadi ada beberapa yang harusnya dijalani bareng-bareng jadi kepisah-pisah gitu. Itu yang masih keingat sampai sekarang. Selain dari itu Salsa nggak ngerasain ada sedihnya sih Kak. Kalau selama belajar di Bimbel Arka itu apa suka dukanya nih Salsa? Suka dukanya di Bimbel Arka waktu itu karena Salsa kebetulan privat, jadi di kelas ada beberapa kelas itu yang Salsa jalani sendiri. Mungkin ngerasanya sepi aja Kak. Tapi yang namanya kelas privat tentu pasti sendiri dan sepi gitu kan Kak. Tapi kalau sukanya pas jasmani rame-rame, jadi Salsa senang ketemu sama teman-teman yang lain, sama kakak-kakak yang bareng-bareng juga berjuang gitu. Jadi kayak ada temannya lah gitu dalam jasmani. Nah ada pertanyaan juga ini, kenapa nih Salsa tertarik ngambil kelas privat di Bimbel Arka? Kelas privat Salsa itu waktu itu karena Salsa anaknya memang agak gampang ke distract sama hal-hal yang lain gitu Kak. Jadi karena ini memang Salsa pengennya lulusnya langsung setelah tamat langsung sekolah lanjut kedinasan, jadi memang harus fokus banget. Kalau misalnya sambil main-main belum tentu bakal dapat sesuai yang kita inginkan Kak. Luar biasa nih Sobat Arka, sudah dijelaskan secara detail kenapa ngambil kelas privat, tahap tesnya sudah dijelaskan. Nah kita langsung tanya langsung nih Sobat Arka ya, gimana caranya, trip dan tiksnya menghadapi tes STTD ini dari Salsa. Katanya tahap tes pertama bimbel sama kita, alhamdulillah langsung lolos ya. Alhamdulillah. Nah itu gimana itu cara tipsnya dari Salsa?
Ya itu yang pertama, kembali lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya kita main-main, pasti hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Mau kita bimbel gimana pun, mau kita berapa kali pun bimbel, belum tentu kalau misalnya kita main-main hasilnya bakal maksimal kan Kak. Terus karena persiapannya Salsa juga cukup matang, ditemani sama Arka juga, dibimbing sama kakak privatnya juga, jadi lumayan maksimal lah persiapan Salsa untuk tes. Mungkin itu juga, abis itu ada doa juga dari Salsa dan orang tua juga, mungkin itu yang bikin Salsa bisa lolos sekali dalam tahap tes itu. Nah, Sobat Arka yang lagi nonton, sudah sampai mana persiapan Iya. untuk kedinasan tepatnya ya Salsa ya. Nah, sudah dikasih bagaimana caranya untuk mempersiapkan kedinasan. Sekarang kita tanya rencana lanjutan dari Salsa itu apa nih? Kemarin sempat sempro, Ya, habis itu udah selesai progres tadi ya, mau seminar progres, habis itu wisuda. Tahap kedepannya Salsa mau rencanakan apa? kalau itu kan yang jangka pendeknya kan Kak, insya Allah wisuda nanti di bulan Agustus. Jadi mohon doanya juga dari Sobat Arka. Habis itu kalau jangka panjang, Salsa kayaknya kalau ada kesempatan mungkin bakal lanjut ke S2 juga Kak. Itu kan nanti juga sebagai penunjang karir selanjutnya, dan supaya Salsa bisa mengembangkan juga ilmu yang udah Salsa pelajari sebelumnya kan Kak. S2 rencananya di daerah mana ini? S2 kebetulan di STTD itu juga ada S2. Oh, ada Kak. S2-nya juga. Ya. Berarti udah lengkap di sana ya? Jadi di STTD itu dia juga ada sekolah lanjutannya S2-nya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesempatan mungkin bakal ambil S2 di STTD lagi aja. Nah, alasannya mau ngambil S2 di sana apa nih Salsa? Karena kan pengajarnya pasti udah pengajar-pengajar yang udah berpengalaman dan ahli di bidangnya kan Kak. Jadi abis itu ilmu kita juga masih sejalan sama yang kita pelajari sebelumnya. Jadi itu yang bikin Salsa kayak ambil di STTD aja. Berarti harus LDR lagi sama keluarga ya? Iya, mau nggak mau harus LDR. Kita doakan ini Sobat Arka, gimana pun itu kan kita memperjuangkan cita-cita dulu. Yang terbaik. Yang terbaik kita kembalikan untuk orang tua lagi. Nah, ini adik-adik yang lagi nonton sekarang, mereka lagi mempersiapkan untuk sekolah kedinasan. Katanya di bulan Juni atau Juli nih pengurusan berkasnya? Kalau STTD seingat Salsa itu di bulan Juni kan. Di bulan Juni, masih ada persiapan kurang lebih 2 bulan lagi. Iya. Nah, dari Salsa sendiri itu kita minta kata-kata motivasi untuk adik-adik yang lagi berjuang ini. Silakan Salsa. Kata-kata motivasi yang selalu Salsa pegang dari Salsa sebelum ini, usaha tanpa doa tuh sombong, tapi kalau doa aja tanpa usaha tuh dengan bohong. Nah, luar biasa, itu maknanya gimana ini nih Salsa? Karena kalau misalnya kita usaha aja kan Kak, nggak disertai dengan doa kan, nasib kita ini Tuhan yang tentukan. Kalau misalnya kita nggak berdoa, belum tentu dikabulkan sama Tuhan. Jadi kayak kita nggak melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita. Jadi rasanya sombong aja gitu Kak. Nah kalau misalnya kita berdoa aja nggak ada usahanya juga, apa Bohong yang ya? mau dibantu sama Tuhan itu kan juga nggak ada kan Kak. Jadi kita harus sejalan itu semua, doa dan usaha itu memang harus ada. Nah, kuncinya doa dan usaha harus balance ya. Ya. Nah, itu adalah motivasi dari Salsa yang dibawa sejak dulu ya, Ya. pada tahun kemarinnya. Nah, kita tanya nih harapan untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk Arkanya apa nih Salsa? Kalau untuk keluarga, untuk ayah bunda, semoga panjang umur bisa lihat Salsa sama adik Salsa nanti jadi orang yang berguna. Kalau untuk Arka, semoga semakin sukses selanjutnya. Semoga ada pengembangan ke seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi sekarang, semoga ada 34 cabang juga. Iya, kita doakan amin ya Salsa. Nah, katanya juga adiknya mau daftar ke Arka juga dengan program berbeda nih ya. Itu tuh boleh tahu untuk program apa nih Salsa? Kalau adik Salsa, insya Allah dia mau daftar untuk program Akpol, Kak. Semoga ada jalannya nanti. Dibantu sama kakak Arka juga nanti. Nah, ntar next time kita bakalan podcast bersama kakaknya STTD Iya. dan adiknya insya Allah jadi taruna ya Salsa ya. Amin, amin. Nah, alasannya tertarik untuk mengayomi adiknya bimbel sama kita tuh apa ini? Karena Salsa udah ngerasain sendiri gimana belajar di Arka kan Kak. Jadi kayaknya daripada harus mencoba yang lain, mending sama yang udah pasti aja gitu kan. Jadi Salsa suruh adik Salsa untuk bimbel di Arka aja. Habis itu kan tenaga pengajarnya karena udah profesional, jadi ngapain lagi harus milih-milih bimbel yang lain gitu Kak. Nah, untuk Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, kita sarankan tuh boleh bergabung bersama Bimbel Arka. Insya Allah alumni kita sudah lolos terpilih dan bisa meraih cita-citanya bersama Bimbel Arka. Nah, kebetulan Salsa udah lama nih nggak mampir ke sini ya, di gedung baru kita. Nah, kita minta kata-kata untuk hari ini yang lagi tren di TikTok. Nah, kita tanya nih ke Salsa, kata-kata untuk hari ini apa ini? Kata-kata hari ini, semangat semuanya. Semoga usahanya yang lagi
dijalani sekarang itu hasilnya sesuai dengan yang kalian udah jalani. Luar biasa, maknanya itu dalam banget ya Salsa ya. Yang kita tahu nih Salsa di sosial media itu adik-adiknya banyak nanyain, Kak, kenapa bimbelnya harus di Arka? Nah, kenapa harus di Arka dan kenapa nih? Jadi kita tanyain langsung ke alumni buat adik-adik yang lagi bingung di luar sana untuk bimbel di mana. Kita tanyain langsung bersama alumni, bagusnya bimbel di mana ini Salsa? Bagusnya bimbel tentunya di Arka kan Kak, karena seperti yang udah saya bilang berulang kali, tenaga pengajar di Arka tuh profesional banget, fasilitasnya oke banget, ada asramanya juga, ada busnya juga sekarang. Jadi kenapa harus pilih bimbel yang lain kalau ada Arka? Nah, luar biasa, kita tunggu nih Sobat Arka yang lagi nonton podcast ini, semoga peserta kita tambah banyak lagi dan pengajarnya itu bisa profesional dan alumninya insya Allah bisa menghasilkan setiap tahunnya dari puluhan alumni maupun itu ratusan ya mungkin tahun depan ya Salsa ya. Ratusan itu pasti banyak. Nah, ini selaku alumni kita itu tahu nggak sih dengan sosial medianya Bimbel Arka? Bimbel Arka itu sosial medianya Bimbel Arka kan Kak, di Instagram, Facebook, YouTube-nya juga Bimbel Arka, sama di TikTok juga ada. Saya sering lihat konten TikTok-nya Arka loh Kak. Ya, berarti lebih suka nonton konten yang mana nih sosial medianya? Di TikTok, karena di TikTok. Sering nge-scroll TikTok juga, jadi sering lewat dia. Seru ya ternyata sekarang Jasmani Arka juga sering lewat itu Kak, TikTok, konten TikToknya. Foto-foto Salsa pun yang jadi casis juga kita bikin after before ininya, kata Sobat Arka tuh Kak, ini bukan Salsa ini Kak, karena kan berbeda nih karismanya memakai seragam dengan pakai baju sipil waktu dulu. Oke Sobat Arka, telah kita berbincang dengan Salsa, dari beberapa poin sudah terjawab semuanya, dan terima kasih buat Salsa. Next time kalau mampir ke Padang jangan lupa mampir ke Bimbel Arka. Ini sekarang baru tahap 3 ya? Tes tingkatnya kan? Iya. Sekarang saya udah tingkat akhir kan? Udah tingkat akhir. Nah, besok kalau sudah ada yang baru dengan gelar apa tadi? STR. ST. Jadi kita podcast lagi nih, kita bikin part 2-nya. Nah, untuk hari ini insya Allah pertanyaan sudah kita jawab semuanya ya Sobat Arka ya. Yang masih belum terjawab bisa titip di DM kolom komentar, nanti kita bakalan tanyain langsung ke Salsanya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan jelas dan bermanfaat untuk pejuang kedinasan. Nah, kita tunggu adik-adik yang mau mengikuti kedinasan itu boleh pilih beberapa programnya. Nah, terima kasih Salsa telah meluangkan waktunya jauh-jauh, dan semoga Arka semakin sukses dan jaya selalu. Dan Salsa semoga dipermudah dan dilancarkan segala urusan sampai dapatkan gelar barunya. Titip salam sama orang tua ya Salsa ya. Nah, untuk slogannya itu seperti biasa, kita ada tagline Salsa Pandu, dan kita bakalan share nanti podcast ini ke teman-teman terdekat nantinya setelah finish proses editing. Salsa bantu nanti share ke teman-teman sedekat. Nah, boleh Salsa dipandu? Saya suka. Salam sukses Arka.